Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi peristiwa dari berbagai mancanegara yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat yang mulai 20 Januari memiliki pemerintah baru di bawah mantan presiden yang kembali dipilih menjadi Presiden Donald Trump. Bagaimana potensi antara kedua negara tersebut, terutama dengan sikap Trump selama ini dengan Tiongkok? Simak informasinya. Dengan kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat, maka sebagai mitra dagang dekat Tiongkok dan juga mitra strategis komprehensif bagi Tiongkok maupun Amerika Serikat, Indonesia di bawah Prabowo Subianto berada dalam posisi sulit. Trump may push them to try to explicitly decide which superpower to align themselves with, which is something that none of the major Southeast Asian countries other than the Philippines is not in line with Indonesia's historical commitment to non-alignment and to having many friends and few enemies. Pada saat yang sama, penekanan Trump pada hubungan pribadi dengan pemimpin negara lain bisa mendekatkan kedua negara. Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible, the job that you're doing is incredible. Apalagi dengan latar belakang militer Prabowo. Trump kind of like former military, like macho, strongman type leaders. He's talked about leaders like that all over the world that he likes. And Prabowo definitely fits into that type, even though he talks now about being a grandfather and all of that, he still definitely fits into that type. Saat masa jabatan pertama Trump, pemerintah Amerika Serikat juga kembali menerima Prabowo, yang saat itu Menteri Pertahanan, untuk menegosiasi pembelian peralatan tempur. Saat pemerintahan Joko Widodo sebelumnya, Indonesia lebih banyak mengacu ke Tiongkok untuk hubungan dagang dan Amerika Serikat untuk pertahanan. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Prabowo Subianto belum genap sebulan, tapi sejumlah langkah pendekatan telah dilakukan Prabowo tak hanya ke Tiongkok, tapi juga ke Rusia lewat forum BRICS. Masuknya Indonesia sebagai mitra BRICS bisa mengundang kecurigaan di Barat. On the BRICS, some people will be concerned about it because they look at the BRICS and they see Russia and China and Iran and some, problematic actors like Iran, and will not be thrilled about other countries joining it. My personal perspective is that, again, let's not overreact because I don't think Indonesia and India and Brazil and others are joining some, anti-Western alliance here. Pada saat yang sama, Indonesia juga tetap aktif berhubungan dengan Barat, termasuk secara bilateral maupun forum seperti APEC dan G20. What matters more is ensuring a good substantive relationship between the United States and Indonesia. And that can happen at the same time that there's a good substantive and positive relationship between Indonesia and China. No problem. Satu yang tetap bisa mendekatkan Indonesia dengan Amerika adalah klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan, yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve ini melanjutkan pelonggaran kebijakan dalam pertemuan terakhirnya setelah melibatkan tambahan indikasi bahwa inflasi semakin terkendali. Namun, sebagian pengamat ini menilai iklim usaha saat ini masih restriktif bagi pemilik usaha yang ingin melakukan ekspansi. Sesuai ekspektasi banyak pihak, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve kembali menurunkan suku bunga acuan. Kali ini tak sebesar penurunan pada pertemuan September sebesar 50 basis poin. The FOMC decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by 0.25 percentage point. We continue to be confident that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the economy and the labor market can be maintained, with inflation moving sustainably down to 2%. Pertemuan The Fed berlangsung tak lama setelah Pilpres Amerika Serikat yang dimenangkan capres Partai Republik Donald Trump.
Tapi Bank Sentral menekankan kembali perkembangan seputar Pilpres tak akan mempengaruhi kebijakan selanjutnya. In the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. We therefore don't know what the effects on the economy would be. Suku bunga acuan kini berada pada level 4,5 hingga 4,75%. And so it looks like they're traveling towards a goal of around 4%. So that gives us another couple of rate cuts over the next probably several months worth of time, and then a recalibration. The balance between the two mandates is definitely coming back into their statements. Jerome Powell menekankan The Fed tetap fokus pada mandat gandanya, yaitu stabilisasi harga dan penciptaan lapangan kerja maksimal. Pertemuan selanjutnya bagi Bank Sentral akan berlangsung pada pertengahan Desember, sekaligus menjadi pertemuan terakhir untuk 2024. Pengamat masih berbeda pendapat akankah The Fed menurunkan suku bunga lagi sebesar 25 basis poin atau mempertahankannya pada level sekarang ini. Yang pasti The Fed selalu menekankan akan selalu memperhatikan data terkini yang masuk. Apapun keputusan The Fed pada Desember, analis mencermati iklim usaha saat ini masih relatif restriktif. GDP is slowing. We're seeing labor data slowing. It's not quite there yet. So it's all good feelings and good vibes, and that's great. That momentum can last for a while, but we want to start to see the actual fundamentals catch up to where the market is currently priced in. The reality in this moment is we're still in a restrictive rate environment. We have seen bankruptcies increase 30% year over year, and that's under the weight of the higher cost of capital. Data terkini dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan perlambatan drastis penciptaan lapangan kerja. Meski analis mencermati bencana beruntun Hurricane Helene dan Milton, serta mogok massal raksasa dirgantara Boeing mendistorsi angka Debtnaker. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita lanjut informasi, meski Tiongkok dan negara barat mendorong pengembangan kendaraan listrik, mobil bertenaga mesin masih mendominasi pasar Afrika. Dan juga produsen mobil Tiongkok juga berupaya menembus pasar Afrika Selatan, maksud kami, dengan harga menarik sehingga dapat menggeser merek kendaraan yang lebih mapan. Ross Gray mencari SUV bertenaga bensin yang sesuai dengan keluarga mudanya dan pekerjaannya yang banyak terlibat di lokasi pembangunan. The reason I'm looking at something like this, the Chinese vehicles, is because, first of all, the price. It's a lot cheaper than your big brands. Rata-rata harga SUV Tiongkok sekitar setengah dari harga beberapa merek mapan dari negara lain. Ralph Heibner, manajer penjualan regional Bike, mengatakan harga mobil bertenaga bensin Tiongkok ini menarik pelanggan datang ke dealernya. Not cheap in a sense that they're dumping product in South Africa, but affordable in terms of monthly payment, because for the South African consumer it's not about the full price of the vehicle, but what am I paying on a monthly basis. That has to do with economics. Merek-merek Tiongkok telah menjadi pesaing serius di industri otomotif Afrika Selatan, menurut Mary McGeer, tenaga penjual untuk merek Tiongkok lainnya, Haval. I do know a few that are closing down because of the Chinese dealerships that are opening up. We're booming, if I can say that. Di masa lalu, banyak konsumen Afrika Selatan waspada terhadap kualitas kendaraan buatan Tiongkok, tapi kebiasaan membeli mungkin telah berubah. Menurut Ross, ia lebih nyaman dengan kualitas buatan Tiongkok saat ini. Ada juga alasan lain yang lebih lokal untuk mempertimbangkan SUV buatan Tiongkok. Karena mobil terakhirnya, Toyota Hilux yang lebih mahal, dicuri. Being South Africa, the Chinese vehicles are not on the stolen list like the big brands are. Meski hanya sepertiga warga Afrika Selatan memiliki kendaraan, negara ini adalah pasar mobil terbesar di Afrika. Ford, Toyota, Volkswagen, dan Mercedes memiliki pabrik di Afrika Selatan yang memproduksi kendaraan untuk ekspor atau pasar lokal. Para pemain Tiongkok terbaru di pasar mobil mengganggu industri di sini, menurut NAMSA atau Dewan Bisnis Otomotif Afrika Selatan. In the last 5 years, we've seen an introduction of some very interesting brands that are coming into the country from China. And those brands have grown in the market and they've surpassed, in fact, many of our traditional brands that we have in the country.
Menurut Michael, ada peningkatan 200% merek mobil Tiongkok bertenaga bensin yang masuk ke Afrika Selatan antara tahun 2019 dan 2023. Semakin populernya merek Tiongkok bukan berarti tanpa ganjalan. Tahun 2018 baik membuka pabrik di Eastern Cape, tapi produksinya dilaporkan terhenti karena pandemi, perselisihan tenaga kerja, dan kurangnya kesadaran merek. They're still in a setting up phase. They've obviously experienced some hiccups in getting that particular plant off the ground. Saat bisnis perusahaan mobil baik tersendat, Presiden Cyril Ramaphosa melihat ke masa depan yang lebih hijau dengan membujuk lebih banyak investasi dari Tiongkok, termasuk mendesak produsen mobil listrik BYD untuk membuka fasilitas mereka di Afrika Selatan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, perusahaan daur ulang yang dipimpin oleh seorang perempuan di kota Goma, Republik Demokratik Kongo, membantu memerangi solusi sampah plastik. Perusahaan ini juga menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari jutaan pengungsi domestik di negara tersebut. Irene Maroi adalah manajer di Resilience for Development Group atau RDG, sebuah bisnis milik perempuan yang mengubah sampah plastik menjadi bata pengerasan jalan yang ramah lingkungan. Perusahaan yang berpusat di Goma di Republik Demokratik Kongo ini menyediakan lapangan kerja bagi orang yang mengungsi akibat perang selama bertahun-tahun. Menurut Irene, fokusnya adalah para pengungsi internal, dengan harapan bisa mencegah mereka bergabung dengan kelompok bersenjata. Ici à l'est de la RDC, quand j'ai constaté qu'il y a trop de jeunes qui sont partis dans des groupes armés, et vu qu'ils n'ont pas d'emploi, alors je me suis dit que moi aussi je peux contribuer et voir comment est-ce que je peux les encadrer. Et du coup, avec les problèmes de l'insécurité, lorsqu'il y avait commencé l'émigration des gens, je me suis dit que je dois maintenant récupérer certaines de ces femmes déplacées. Nous leur achetons les déchets qui sont collectés et elles ont quelque chose. Et grâce à ce travail, ces femmes parviennent à faire survivre leur famille. Menurut data PBB, hingga April tahun 2024, ada sekitar 6,8 juta pengungsi internal di Republik Demokratik Kongo. Ayah dari 7 anak ini adalah salah satunya. Ia menyatakan bersyukur atas pekerjaannya di RDG. Mungu amenisaidia, nimepata mama Irene. Mama Irene amenifundisha kazi ya kutengeneza pave plastiki. Na pave plastiki, Mungu amenibariki, ninakuwa napata ile yangu ya lekens, ya retranti, inanisaidia. Kama siyapata msaada ya PAM, inanisaidia kulisha jamaa yangu mpaka vile. Perusahaan ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Selama hampir 3 tahun, balok beton yang diproduksi oleh RDG telah membantu membuat kota Goma menjadi lebih bersih. Dan juga sudah dipasang di lahan-lahan pribadi menurut salah seorang pelanggan. Nilipenda hii pave paske kwanza ni made ya kwetu. Ni made ya kwetu, nilipenda nipime kwanza kama ni pave ya namna gani. Na inatupermetre kumaliza buchafu mwingine. Paske ni pave inatengenezewa na madeshe, ile mambalage, machupa inaletaka buchafu mwingine. Me sa mtu anakamata ile conception ya kutumika ndani pave inatusaidia aussi kurendre vile iko propre. Ni pave za bien kabisa. Menurut tim Irene, mereka mendaur ulang sekitar 10 ton plastik setiap bulannya di Goma. Ia mengatakan ia mencapai 2 tujuan, yakni memerangi sampah plastik dan membantu orang yang mengungsi akibat perang menjadi lebih mandiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita lanjut informasi berikut ini. Pihak berwenang di Nairobi ini berupaya mengatasi polusi udara yang kronis dan semakin parah di ibu kota Kenya. Bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika ini bersama dengan otoritas setempat memasang sensor yang dapat memantau kualitas udara di ibu kota yang padat penduduk tersebut. Lalu lintas padat dan emisi bahan bakar yang kotor menjadi ciri khas beberapa jalan di ibu kota Kenya. Nairobi adalah tempat tinggal bagi setidaknya 5 juta orang dan dengan jumlah penduduk terus bertambah, menurut pemerintah setempat, kualitas udara kota ini makin menurun. Many
vehicles use diesel and petrol. They are emitting a lot of chemicals, the gases into the air. And also we have industries. Some of them are built in residential area. Pedagang seperti Yunis Juli di Nairobi menanggung beban terberat dari situasi ini. Menurutnya, ia sering jatuh sakit dan ia yakin itu karena udara kotor yang ia hirup setiap hari. Recently, I had a coughing issue. I was coughing very seriously. I had to go to a hospital to be checked. Yeah, I was under medication for a whole week. The highest being Situasi ini mulai ditangani pihak berwenang di Nairobi. Langkah pertama adalah memasang alat pemantau kualitas udara di sekitar kota. Saluran masuk pemantau ini mengambil partikel di udara. Partikel lebih besar disaring dan menyisakan partikel yang lebih kecil untuk dialirkan ke penyaring. Kepala Kualitas Udara di World Resources Institute menjelaskan, sistem ini mengukur partikel-partikel yang biasanya berbahaya bagi tubuh manusia. And they come to a filter here where they are impacted, and then the machine has a very sensitive weighing machine that it weighs every 1 minute what is the changes in terms of the weight of the filter. So this is actually an hourly concentration. Data yang terkumpul dikirim untuk analisis waktu nyata. Sejauh ini setidaknya 37 alat pemantau telah dipasang. Inisiatif ini didanai Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID dengan dana lebih dari $1,5 juta. Menurut juru bicara lembaga ini, data itu akan membantu pemerintah menargetkan intervensi udara bersih di tempat yang paling membutuhkan dan mengevaluasi keefektifannya. Menurut laporan tahun 2020, ada lebih dari 5.000 kematian dini di Kenya yang disebabkan polusi udara setiap tahun. Menurut spesialis penyakit pernapasan, penyakit yang diakibatkan polusi merupakan masalah yang makin memprihatinkan. You have cough, so cough that we cannot explain. Then we also have actually cancers of the upper airway. Dengan alat pemantau udara, Nairobi menjadi satu di antara 10 kota di dunia yang berupaya mewujudkan udara bersih dengan mengumpulkan data. The Breathe Cities initiative looks to take a sectoral approach, and so we're looking for innovative policies across transport, across waste management, across industry. Menurut warga yang diwawancarai VOA, potensi solusi untuk Nairobi termasuk penggunaan kendaraan listrik, pengendalian lebih ketat pada emisi industri, dan pengelolaan sampah yang lebih tepat. Sementara itu para peneliti menekankan pentingnya niat baik politik untuk mengimplementasikan solusi apapun bagi perbaikan kualitas udara. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, perundangan Israel yang melarang kegiatan UNRWA di Israel, tepi barat dan Gaza ini mengundang kritik tajam termasuk Indonesia. Amerika Serikat menyatakan prihatin dan juga konsekuensi bila Israel terus menghalangi bantuan kemanusiaan ke warga sivil di Gaza. Pemerintah Amerika Serikat prihatin atas perundangan baru Israel yang melarang aktivitas UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina. It poses risks for millions of Palestinians who rely on UNRWA for essential services, including healthcare and primary and secondary education. UNRWA, of course, plays a critical role in providing services to Palestinians in Gaza, the West Bank, and throughout the wider region. Keprihatinan Amerika Serikat juga disampaikan perwakilan Amerika dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. We know that right now there is no alternative to UNRWA when it comes to delivering food and other life-saving aid in Gaza. Therefore, we have concerns about this legislation being implemented. Dubes Amerika untuk PBB mengatakan negaranya memahami bahwa larangan ini didasarkan pada keterlibatan sejumlah personel UNRWA dalam serangan 7 Oktober lalu. Namun UNRWA telah melakukan investigasi internal dan didesak mempercepat pembenahan. Larangan Israel terhadap UNRWA diputuskan di tengah seruan Amerika Serikat terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berbuat lebih banyak memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza. Surat yang dikirim Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada pertengahan Oktober bahkan mengancam pengkajian ulang bantuan senjata ke Israel bila tidak ada tindakan dalam 30 hari.
Larangan dituangkan dalam 2 undang-undang. Undang-undang pertama melarang UNRWA beroperasi di Israel mendapat dukungan bulat Knesset atau Parlemen Israel dengan 92 anggota mendukung dan 10 menolak. Sementara undang-undang kedua melarang UNRWA di Gaza dan tepi barat mendapat dukungan 87 anggota dan 9 menolak. For the seventh, we shall not tolerate after the seventh an organization or an agency that calls itself humanitarian and participates in a massacre will not function in my country. Investigasi internal UNRWA sendiri menemukan bahwa 9 pegawainya terlibat serangan 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 orang dan memicu perang Israel-Hamas. Tapi mereka yang mendukung UNRWA mengatakan badan ini memperkerjakan sekitar 30.000 orang. UNRWA, is the biggest employer in Palestine. There's a lot of doctors, teachers, a lot of service workers that work for UNRWA. You cannot guarantee the affiliation of every single person. Loai El-Basyuni adalah warga diaspora Palestina di Amerika Serikat yang melewatkan pendidikan dasarnya di sebuah sekolah UNRWA di Beit Hanun, Gaza Utara. Sekolah UNRWA juga sering mendapat sorotan karena dituduh memberi pelajaran antisemit dan anti-Israel. I went through the UNRWA education. UNRWA always try to stay apolitical, which actually why they get a lot of criticism from Palestinians, individuals and some Palestinian groups, because they really they're serving United Nations agenda. Selain Amerika, sejumlah negara lain termasuk Inggris telah menyatakan keprihatinan mereka atas langkah Israel melarang UNRWA. Kritikan juga datang dari lembaga pemerhati HAM dan kelompok bantuan kemanusiaan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi akhir kita, berita seputar perang, politik hingga penyakit terbaru sering membuat seseorang stres. Namun di saat yang sama, membuat seseorang dapat terpaku memandang media sosial, membaca satu persatu berita tak menyenangkan. Lantas, mengapa bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya? Berikut informasinya. Menatap ponsel tak henti-hentinya, membaca satu persatu berita menyedihkan atau membuat cemas. Kebiasaan ini sejak pandemi COVID dikenal sebagai doom scrolling, menatap layar sambil terus berperasaan negatif. Doom scrolling is this idea that we oftentimes will, keep scrolling, literally, social media sites, news sites for negative, that are negative on topics like, politics or medical situations, etc. And it's almost like we have this compulsive, we can't stop, right? Pengamat mencermati kegiatan seperti ini secara neurologis tak banyak berbeda dari aktivitas lain yang bisa menimbulkan ketagihan. We actually know now that what's happening is that dopamine, right? They used to think like, oh, dopamine makes us feel good. And every time we scroll or new information comes up, we get a hit of dopamine. We actually know that it's not pleasurable, right? Oftentimes we want to stop. We just can't. So that dopamine actually makes the compulsion, like the need to keep doing it, but it's not pleasurable. Solusinya, batasi waktu membaca media sosial dengan memanfaatkan aplikasi atau notifikasi dari ponsel. Bila diibaratkan mesin, para ahli mengatakan bahwa perangkat keras otak manusia tak banyak berubah selama jutaan tahun. Tapi dengan adanya media sosial yang bisa diakses lewat ponsel, maka perangkat keras maupun perangkat lunak manusia akhirnya dihadapkan pada stimulasi bertubi-tubi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ahli kesehatan mental menyarankan alihkan energi ke kegiatan lebih konstruktif. What are the things that make you feel like yourself? In therapy, we would call this grounding exercises or grounding activities. So things that are not related to the news or the media, but make you feel more complete. If that's spending time out in nature, if that's engaging in creative or expressive things, if that's drawing, if that's cooking, if that's spending time with people that you care about and your community, those are different ways that you can help mitigate some of the stress that you might be feeling. Bagi warga Virginia ini, pelarian positifnya adalah menjadi relawan untuk membersihkan alam sekitar. I think the last few years, especially since COVID, people are more aware about the harms of social media. And I know I've deleted social media from my phone a number of times, and sometimes I'll re-download it and then delete it again when I feel like I'm spending too much time there. And I know I have a lot of friends who do that. Lalu bagi warga California ini, kegiatan positif pelepas stres adalah berselancar. A lot of negativity. And then you hear it through friends and family a little bit too. So I try to brush it off, but after a while it does get to you a little bit. Survei baru oleh Asosiasi Psikologi Amerika menemukan bahwa lebih dari 70% warga AS mencemaskan masa depan mereka. Meski dalam skala 1 hingga 10, responden umumnya mengatakan
tingkat stres mereka berada pada level 5. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi akhir jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Terima kasih sudah bersama kami dan menyaksikan Sinpo Dunia. Saya Dewi Manik dan mewakili tim kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.